Jadi saya minta untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, marilah kita sama-sama menjadi contoh yang baik untuk mendisiplinkan masyarakat yang ada di wilayah pelabuhan. Karena ini adalah lingkupnya skala kecil, jadi mungkin agak lebih gampang untuk memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat. Jadi saya minta untuk ke depan wilayah Pelabuhan Pak ini menjadi percontohan untuk skala besar di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pak. Saya rasa untuk keseriusan kita semua dan dukungan dari unsur keamanan TNI Polri untuk kita sama-sama mendisiplinkan saudara kita ini yang masuk di wilayah pelabuhan, karena disiplin ini yang agak menjadi beban untuk kita semua, karena ada yang menganggap sepele, ada yang menganggap itu hal biasa, tapi secara tidak sadar itu sangat berisiko tinggi. Kalau misalnya sudah terpapar ditambah dengan mungkin penyakit bawaan, ya itu bisa jadi sangat parah, dan ya mungkin ujung-ujungnya ya akan berpulang. Untuk kegiatan bongkar muat nanti di lapangan, saya minta Pak Ketua KPI beserta pengurusnya untuk selalu mengingatkan kepada bapak-bapak kita atau rekan-rekan kita yang melaksanakan pekerjaan bongkar muat. Jadi bukan berarti masker itu selalu berada ini pada saat bekerja, nanti dilihat situasinya, ya. Jadi mungkin kalau merasa sesak lagi bisa juga ya dengan catatan mungkin menjaga jarak dengan teman-teman yang lain, ya. Karena kita tidak tahu, mungkin di antara kita ini yang belum pernah sama sekali rapid, kita nggak tahu siapa yang sudah terpapar, siapa yang tidak, ya. Jadi intinya kita sama-sama menjaga, mendisiplinkan diri kita, dan membantu untuk mengingatkan rekan-rekan kita yang ada di sekeliling kita untuk selalu tetap melaksanakan protokol COVID. Ini Pak Budi, saya mengutip kemarin di hari Senin kita ada webinar terkait transportasi nasional. Beliau menyampaikan seperti ini, bahwa transportasi laut berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang, termasuk mempersatukan Indonesia yang penuh keberagaman, baik agama, suku, budaya, ras maupun bahasa, dan protokol kesehatan nomor 1. Jadi lagi-lagi Pak DKS menekankan bahwa protokol kesehatan itu nomor 1. Jadi di segala lini terkait transportasi laut ini menjadi sangat concern terkait dengan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan di dalamnya itu ya itu tadi sama garis bawah ada 3, tetap menjaga jarak, pakai masker, dan sering tanya. Kalau di DKI Jakarta ada jargonnya yaitu 3M, ya. Ya saya rasa mungkin di daerah lain sama, karena ini permasalahannya sama. Jadi selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Jadi 3 poin penting itu yang ingin saya sampaikan. Marilah kita sama-sama mengingatkan ataupun mendisiplinkan saudara-saudara kita ketika memasuki area pelabuhan, karena area pelabuhan ini menjadi lingkup yang skala kecil. Semoga bisa menjadi contoh untuk lingkup atau skala besar di tingkat kabupaten Papua ini. Saya membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama mendisiplinkan masyarakat, karena biar bagaimana pelabuhan ini adalah rumah kita, rumah kita yang mesti kita jaga sama-sama. Dan sini juga kita sebagai tempat penghidupan kita, karena kita bekerja dan tinggal di sini. Jadi mari kita sama-sama menjaga.
Saya juga ingin menyampaikan, mengutip sedikit ini. Jadi saya menyampaikan bahwa sekarang kita bersatu untuk mengusir wabah corona, ya. Kita bersatu karena tanpa kita bersatu, kita jalan masing-masing. Saya rasa kita akan menjadi apa ya? Kita akan merasa dihantui dengan corona ini. Sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan bahwa pelabuhan ini adalah pusat indikator daripada perekonomian kabupaten atau suatu tempat. Saya meminta kita sama-sama menjaga pelabuhan ini aman, tidak ada klaster baru di pelabuhan, dengan menerapkan protokol COVID yang 3M tadi. Jadi Bapak Ibu, saya minta sebagai percontohan, nanti mengingatkan lagi ke anggotanya. Kalaupun anggota tidak ini, nanti disampaikan lagi untuk saling mengingatkan satu sama lain. Ini mungkin tahap sosialisasi dan kita akan terus berikan. Nanti saya minta Pak Kacap atau manajer Perindo untuk rekan-rekan yang jaga di pintu pos agar disampaikan untuk selalu mengingatkan pengguna jasa atau masyarakat yang akan masuk ke pelabuhan agar menggunakan masker. Dan nanti saya minta di pos itu disiapkan masker. Ketika mungkin ada saudara kita yang lupa membawa masker, nanti diberikan masker di pos. Dan ini sifatnya himbauan, tapi nanti ke depannya ketika pemerintah daerah menerapkan mungkin peraturan daerah terkait itu, kita akan tetap menjalankan sesuai dengan perda kalau misalnya satu saat ada. Tapi ketika itu belum ada, ini sifatnya akan menjadi himbauan. Dan di surat edaran dari Kementerian Perhubungan juga sudah jelas masker atau tidak menjalankan protokol COVID-19. Yang saya lihat selama ini, saya amati selama ini, memang di kita ini sekitar 90% telah menggunakan atau telah melaksanakan protokol COVID-19. Tapi masih ada juga saudara kita mungkin yang lupa ataupun kurang sadar, sehingga masih ada sekitar 5% tadi itu yang tidak menggunakan masker, tidak menjalankan protokol COVID. Sebagai BUP juga diatur di sini menyiapkan sarana untuk misalnya tempat untuk cuci tangan itu sudah terpasang, dan saya minta nanti PT Perindo untuk nanti dicek lagi ketersediaan airnya, ketersediaan sabunnya. Begitu juga di depan pintu pelabuhan itu ada juga tempat untuk cuci tangan, tempat ini. Itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan kita nanti akan mungkin sebagai penumpang ataupun sebagai TKBM ataupun ekspedisi yang akan memasuki wilayah pelabuhan, bisa digunakan itu. Itu ada beberapa poin tadi di SE 12 ini. Selanjutnya di surat edaran dari Gubernur Papua Barat juga di situ disebutkan ada poin bahwa pemerintah kabupaten kota ataupun Satgas Covid kabupaten kota itu untuk selalu memperhatikan sarana terkait pencegahan Covid ini. Salah satu disebutkan di situ melaksanakan protokol Covid, menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Jadi poin-poin 3 itu selalu disebutkan bahwa itu selalu menggunakan masker, ya. Di selanjutnya ada upaya pencegahan COVID, mungkin bisa ditampilkan mungkin seperti inilah, ya. Jadi kenapa selalu intinya itu menggunakan masker? Karena penelitian sudah menyatakan bahwa penyebaran COVID ini melalui droplet atau percikan dari bersin, batuk ataupun bicara. Jadi itu menjadi
penularannya seperti itu. Jadi untuk menekannya menggunakan masker itu. Selanjutnya mungkin pengertian apa itu COVID, mungkin Timur Nusantara, Papua Barat, fak-fakku yang indah dan permai, kota yang penuh dengan kekayaan alam. Dari gunung, lembah dan sungai, itulah milik kita. Datanglah anak negeri untuk membangun fak-fak menuju yang baru. Hai saudaraku Papua, marilah kita bergandengan tangan, satu tungku tiga batu, menjaga kelestarian alam karena penciptaan Tuhan. Gandengan tangan bersama-sama untuk membangun negerimu yang makmur. Dari kampung sampai ke kota, tanah kelahiranku. Gandengan tangan bersama-sama, satu tungku tiga batu, untuk kota yang mulia di atas bumi. Hai saudaraku Papua, marilah kita bergandengan tangan, satu tungku tiga batu, menjaga